Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Katanya sih kesempatan gak datang 2 kali. Lewat obrolan singkat ini, kita akan mengingat kembali pengalaman sekali seumur hidup yang unik, susah dilupain dan mungkin gak akan datang 2 kali. Siapa tahu momen nostalgia ini bisa jadi pelajaran hidup yang reflektif sekaligus bahan hiburan. Di bawah santai aja sambil dengerin Daniel dan Sesa di podcast Momen Satu Kali. Persembahan Medio by KG Media. Demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat pasca kebakaran kantor Polres Kota Mobagu, pemerintah Kota Mobagu menyiapkan bangunan untuk ditempati sementara sebagai kantor Polres Kota Mobagu. Wali Kota Mobagu, Tatong Bara mendampingi Kapolres beserta jajarannya meninjau sekaligus melakukan pembersihan di bangunan eks-kampus Universitas Dummuga Kota Mobagu untuk ditempati sementara Polres Kota Mobagu pasca kebakaran yang menghanguskan seluruh bangunan induk Polres Kota Mobagu hingga tidak dapat digunakan lagi. Tidak hanya polisi saja yang berada di lokasi untuk melakukan pembersihan, namun ada juga aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Mobagu yang antusias turut membantu sebagai bentuk kepedulian atas musibah yang dialami Polres Kota Mobagu. Selain menyiapkan bangunan, pemerintah Kota Mobagu juga menyiapkan listrik dan air bersih serta perlengkapan seperti meja, kursi yang dibutuhkan. Diharapkan dengan adanya bangunan sementara sebagai kantor, jajaran Polres Kota Mobagu dapat segera memanfaatkan guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Agama mengapresiasi dan menyambut baik kebijakan pemerintah Arab Saudi mencabut keharusan tes PCR dan karantina bagi calon jemaah umrah. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenak Hilman Latif menilai kebijakan pemerintah Arab Saudi yang baru ini akan berpengaruh pada penyelenggaraan umrah. Hilman berharap Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Pencegahan Bencana BNPB bisa mengambil langkah penyelarasan. Menurutnya akan ada konsekuensi terhadap kebijakan penyelenggaraan umrah di Indonesia. Terpisah Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenak Sulsel Ali Yafid mengatakan kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi jemaah umrah. Pihaknya pun berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk menyelaraskan kebijakan itu. Berdasarkan data Kanwil Kemenak Sulsel, jumlah anggota jemaah umrah yang mendaftar di 24 kabupaten kota di Sulsel sebanyak 36.000 orang lebih. Adapun anggota jemaah umrah yang telah diberangkatkan tahun ini tercatat baru 202 orang. Sisanya belum diberangkatkan sebanyak 35.000 orang lebih. Jelang MotoGP di sirkuit Mandalika, Bandara Lombok akan mendapat tambahan 43 penerbangan. Pemerintah menyusun pengaturan lalu lintas dari bandara sampai sirkuit Mandalika. Stakeholder Relation Manager Bandara Lombok, Afif Haryanto, mengatakan sebagian besar penerbangan tambahan adalah penerbangan langsung ke Lombok, seperti 23 penerbangan tambahan Garuda Indonesia, yakni dengan rute Jakarta-Lombok-Jakarta. Selain itu ada juga rute Surabaya-Lombok-Surabaya dan Denpasar-Lombok-Denpasar. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.